ada yang tahu pasti kapan gerbang itu muncul. Beberapa sopir mengaku melihatnya hanya sekali, sesaat sebelum kabut turun. Di antara kilometer 45 dan 46, tempat di mana semua kejadian aneh bermula, gerbang itu tidak seperti gerbang tol biasa. Pintu besinya tinggi menjulang, penuh karat, dan lampu merah di atasnya selalu berkedip lambat, seolah jantung yang berdetak. Tulisan di papan atas hanya satu kata, "Masuk." Suatu malam, seorang petugas bernama Seno mendapat laporan tentang lampu yang berkedip di titik itu. Ia memutuskan untuk memeriksa sendirian dengan mobil patroli. Saat sampai di lokasi, hujan deras turun dan GPS Nia menunjukkan posisi yang tak masuk akal. Koordinat 0,0, seperti berada di tengah ketiadaan. Gerbang itu berdiri di hadapannya. Seno turun, menyorotkan senter ke dalam celah. Di balik gerbang tampak jalan tol yang sama, tapi kosong, sepi. Lampu-lampu jalan menyala redup, dan di kejauhan terlihat mobil-mobil berjalan mundur tanpa pengemudi. Lalu, dari arah dalam, muncul seseorang berjalan perlahan. Bajunya kompeng camping, matanya kosong, dan ketika cahaya senter menyorot wajahnya, Seno tertegun. Itu Raka, sopir yang hilang beberapa bulan lalu. Raka tersenyum aneh dan berbisik pelan, "Semua jalan berakhir di sini." Tiba-tiba, gerbang itu terbuka lebar. Angin dingin menyapu, membawa aroma besi dan tanah basah. Dari kegelapan muncul ratusan bayangan, seperti penumpang tanpa wajah berjalan ke arah dunia manusia. Seno berlari, tapi kabut menelannya. Keesokan harinya, mobil patroli ditemukan di pinggir jalan dengan pintu terbuka. Di dalamnya hanya ada buku laporan dengan tulisan terakhir, KM 45-46 bukan jalan biasa. Di bawahnya, ada jalan lain yang tak seharusnya ada. Sejak itu, pihak tol menutup jalur di antara 2 kilometer itu dengan alasan perbaikan permanen. Tapi sopir yang melintas melam masih sering melihat bayangan gerbang berkarat muncul di tengah jalan. Dan bila kau mendengar suara bisikan di radio yang berkata belok ke kanan, berdoalah kau masih berada di dunia yang benar.